salah satu hal yang terpenting yang Islam telah perhatian dalam ajaran dan syariatnya adalah membangun kepribadian Muslim yang mandiri atau merdeka, ya, Muslim yang independen. Jadi kalau kita lihat di banyak syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga syariat yang telah diajarkan oleh Rasul kepada kita, itu umumnya mengajak kita untuk menjadi Muslim yang independen, untuk menjadi Muslim yang merdeka. Kemerdekaan itu memungkinkan seseorang untuk tidak melebur kepribadiannya dalam kepribadian orang-orang yang menentangnya dalam agama, baik dalam keyakinan, ibadah, atau perilaku mereka. Muslim, Bapak Ibu dirahmati Allah, adalah pembawa pesan terbesar. Jadi semua kita yang hari ini insya Allah, ya, diterima Islam dan iman kita. Kita ini semua adalah pembawa pesan terbesar dan agama yang paling sempurna. Jadi di pundak-pundak kita, Pak, ada pesan besar dan agama yang paling sempurna. Itu yang harus kita sadari. Kalau kita tidak menyadari itu, maka kita akan merasa hina, merasa lemah, merasa rendah di hadapan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Wa antumul a'launa, kata Allah. Kalian itu adalah tinggi. Ya, karena kenapa? Karena pada kita ada pesan terbesar, risalah yang diemban oleh nabi-nabi yang diutus oleh Allah, ya, oleh rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Di pundak kita ada agama yang paling benar. Allah telah memilih kita, Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagai Muslim, ya, untuk setia pada agama ini yang merupakan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka sangat dituntut dari seorang Muslim agar dia independen, agar dia merdeka sehingga bisa menyebarkan kebenaran yang ada padanya. Jadi kalau seorang Muslim tidak lagi independen, Pak, dia tidak bisa menyebarkan kebenaran yang ada padanya. Makanya kalau hari ini kita lihat Muslim yang sudah tidak punya identitas keimanannya, tidak punya identitas keislamannya, maka kebenaran yang ada padanya lebur, Pak, lebur. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa mengambil kebenaran itu. Bahkan orang-orang di sekitarnya menjadi bingung, apa sebenarnya yang diajarkan oleh si fulan. Seorang Muslim harus menjadi pemimpin, Bapak Ibu. Kepribadiannya tidak boleh larut dalam diri orang lain, melainkan orang lainlah yang harus larut dalam dirinya. Dia harus diikuti, bukan mengikuti. Pemimpin, bukan dipimpin. Karena bersamanya ada kebenaran yang dibutuhkan oleh umat manusia. Bersamanya ada petunjuk yang menyelamatkan dari kesesatan pikiran dan kesimpang siuran. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau seorang Muslim itu dipimpin, apalagi dipimpin oleh musuh-musuh Allah, maka kebenaran yang ada padanya kira-kira bisa nggak disebarkan, Pak? Nggak bisa. Ya, yang tersebar apa? Ya pikiran-pikiran musuh itu. Kalau seorang Muslim hanya bisa mengikuti, apakah dia bisa kemudian menyampaikan risalah yang ada padanya? Tidak. Dia akan menjadi pengikut orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kita melihat banyak Muslim yang sudah tidak punya identitas. Bahkan ada yang rela dipimpin oleh musuh-musuh Allah.
Ada yang rela mengikuti orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak menjadi muslim yang independen. Jika kepribadian seseorang muslim hilang, Bapak Ibu dirahmati Allah, ia akan menjadi peniru orang lain. Maka kebenaran dan agama yang benar bersamanya akan hilang. Kejahatan terbesar terhadap agama adalah kehilangan Islamnya, kehilangan kepribadian dan identitas keimanannya, dan kemudian ia menjadi peniru orang-orang yang menentangnya dalam agama, baik dalam keyakinan, ibadah maupun perilaku. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, Islam selalu mengarahkan dalam banyak syariatnya atau dalam banyak bentuk ajaran-ajaran di dalam Islam untuk mencapai kemerdekaan dalam kepribadian seorang muslim. Apa contohnya, Pak? Contoh syariat-syariat Allah yang membangun seorang muslim itu menjadi pribadi yang independen.